you can choose so many pop songs, misalnya remake lagu Kinan Nasution kayak Vidi Aldiano gitu ya, Nuansa Bening kan Kinan Nasution, atau remake lagunya Chrisye, Why Krakatau. Oke. Dan gue mau nanya, ada keterlibatan Krakatau member dalam proses produksi ulang ya, aransemen? No at all. Kembali lagi sama gue Christian Bong di Indo Music Talk, dan hari ini kita kedatangan seorang sosok yang bernama Erika Carlina, seorang talent yang dimana ekspansi dalam talentnya itu ada menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang host, dan yang most of all menjadi seorang aktris, karena mungkin kalian sudah menemukan dia di beberapa film yang sudah kalian tonton, baik di layar lebar maupun di series. So please welcome Erika Carlina. Halo. How are you, Erika? Hi, I'm good. How are you? Good. Thank you untuk waktunya mampir ke Indo Music Gram, Indo Music Talk. So unique ya for someone yang from film industry and you come to Indo Music Talk. Apakah gue pengen tahu deh, how did you start the entertainment career? Oke. Sebenarnya kalau misalnya ditanya, jujur aku nggak ada darah musisi. Oke. Ini sama. Gitu. Ini memang hobiku dari kecil. Oke. Jadi memang sama sih, yang lainnya juga kayak kenapa ke dunia perfilman itu udah kelihatan banget dari kecil talentnya. Sebenarnya mostly itu dari gereja loh. Oke. Jadi kenapa aku suka banget teater awal mula dari gereja ya? Oh. What you Katolik juga? Katolik. Oh, oke. Padahal gue tadi bercanda karena gue Katolik dan jarang banget gue ketemu orang yang lu ternyata Katolik juga. Tos lagi berarti. Apa nama baptisnya? Kebetulan gue tidak ada nama baptis, adanya nama Krisma Alexander. Nama baptisnya dulu karena lahir Kristen, ya udah nama baptisnya sekalian Kristen. Lu nama baptisnya apa? Florencia. Oh my god. Oke. Lanjut. Jadi dari gereja apa choir gereja gitu? Oh enggak. Jadi kalau yang film, kenapa suka teater? Karena emang waktu Natalan dulu suka disuruh kayak jadi Bunda Marianya gitu di gereja. Gitu. Dan I love it. Yang setiap Jumat Agung. Yes. Itu. Dan aku suka banget menjadi Bunda Maria. Kalau dulu waktu kecilnya. Iya. Wait. Suka banget menjadi Bunda Maria. Iya, pada waktu itu kan masih kecil. Jadi aku nggak tahu itu apa namanya. Apakah itu berakting, apakah itu menjadi apa gitu. Pokoknya tiap Natal aku mau jadi Bunda Maria lagi gitu. Dan langganan jadi Bunda Maria? Enggak juga sih. Dari situ mulai banyak lagi teater. Pernah jadi rakyat gak? Gue just disclaim ya. Gue tuh tiap acara kisah sengsara Yesus, gue selalu kalau nggak jadi rakyat gitu, pokoknya jadi yang jahat deh, yang paling mentok kayak sempet jadi Pilatus gitu kayaknya. Gue juga lupa gitu, pokoknya yang tidak di pihak sono gitu, bukan yang di pihak yang menyayangi gitu, pokoknya salibkan dia pokoknya gitu. Oh ya, bagian situnya ya. Selalu. Jadi kita agak berseberangan ya. Berseberangan. Terus lanjut. Oke, terus kalau pas nyanyinya sama pelayanan gereja juga. Dan kebetulan aku sekolahnya bukan di Katolik malah. Aku ke sekolahnya di sekolah Kristen di BPK Penabur. Jadi buset. aku circle-nya kayaknya nggak jauh nih ya. Di mana BPK Penabur berapa? Aku pindah-pindah waktu kecil di kota-kota kecil dari Indramayu, Cirebon, Bandung, Jakarta. Baru last stopnya Jakarta. Oke. Ya. Gitu. Nah dari situ udah kelihatan lah disuruh jadi WL buset. Gitu. Jadi kayak jadi WL ya. Beda vibe tuh kalau jadi WL tuh. Oke, berarti dari justru aktivitas kerohanian ya. Awal mulanya banget justru dari situ. Dan baru terlihat kok happy banget sih pas nyanyi gitu. Kok happy banget sih meranin tadi Bunda Maria. Terus mungkin dari situ orang tua jadi udah kamu ikut aja teater gitu. Udah kamu kalau misalnya ada vokal group atau paduan suara ikut aja. Pernah ikut lomba paduan suara gitu berarti ya? Di Penabur pernah, namanya Solativa, itu menang gitu. Wow, oke. Bawain lagu apa? Masih ingat? Lupa sih. Bagai Raja Wali. Waktu SMP menangnya Bagai Raja Wali.
Aduh, oke. Terus berarti dari kejadian dari kesukaan berarti ya. Titik baliknya apa? Akhirnya you become you now. Titik baliknya apa ketemu? Kan kalau usual story we often hear like suatu hari aku ketemu seseorang. Seseorang ini bernama A dan dia mengubah hidupku. Itu case one ya. Case two biasanya suatu hari zaman now. Suatu hari aku di repost sama akun apa. Aku dibahas sama media apa. What about you? Aku justru kebalikannya. Okay. Aku ada khususnya manajer aku yang sekarang ya. Manajer aku yang sekarang ini tadinya tuh memang temanku, kayak teman main, dan dia sudah megang beberapa artis legendaris lah. Oke. Dan dia melihat aku tuh ada talenta, kenapa sih nggak mau jadi artis, pemain film atau jadi apa gitu? Kamu bisa ya kan, karena teman main dia tahu aku suka nyanyi, aku suka punya bakat di bidang lain, kenapa nggak mau. Dan aku waktu di Bandung itu justru modeling dulu. Kayaknya kalau runway catwalk kita enak aja gitu, kayak udah persiapan tinggal jalan selesai gitu kan. Sedangkan kalau syuting nyanyi repot deh latihannya gitu. Cuman lama-kelamaan aku berpikir kayaknya sayang banget dari kecil udah latihan kayak gini cuman stuck di runway model aja gitu. Iya. Jadi aku memutuskan untuk ke Jakarta dan memulai dari film. Oke. Gitu. Dan bareng sama manajer aku. Oke, so berarti leap of faith-nya itu barengan sama manajer juga. Yes. Dan ya nunggu kesadaran sendiri gitu. Oh ternyata iya emang harus gitu. Oke. Dan what was your first film? Judulnya kalau yang film pertama Riding. Itu filmnya Derby Romero. Itu cuman cameo gitu doang, kayak mungkin cuman 6 scene jadi teman kantornya. Terus yang kedua ada Sakral, itu film pertamanya Ola Ramlan, aku jadi main karakternya juga, jadi antagonisnya, musuhnya Ola. Dari situ mulai baru banyak. Ya. Usually gitu ya, ketika ada satu pintu terbuka, pintu kedua terbuka, and then the snowball effect comes gitu ya. Jadi akhirnya makin menggunung sampai jadi big snowball. Iya, tapi mungkin prosesnya nggak segampang itu sih. Kayak film pertama itu pun happy banget sebenarnya ya. Cuman kan untuk di dunia film pertama kali nggak bisa muluk-muluk minta apa gitu. Jadi harganya seharga itu aja, ya udah deh. Aku yang penting ada muncul di layar lebar gitu. Jadi anak bawang dulu lah ya. Iya, 2016 tuh kayaknya denger wah main film tuh happy banget gitu. 2017, 18, 19 mulai deh aku terusin sampai sekarang. Berarti mulai 2016? 2016. Oke. Udah mau... Film tayangnya 2016, 2015 tuh udah. Iya. Berarti syutingnya 2015 ya? Iya. Berarti udah mau 10 tahun ya di film? Udah mau 10 tahun. Tapi ya enggak langsung des. Aduh prosesnya gila banget deh. Tadi lu cerita dari Indramayu sampai ke Jakarta. Berarti keluarga asli mana? Dari Indramayu juga? Enggak. Kita satu keluarga memang pindah-pindah ngikutin kerjaan papi aku. Jadi papi aku aslinya Palembang, mami aku itu aslinya Riau. Mereka bertemu di Cilacap. Aku lahir di Cilacap cuma 3 bulan aja numpang lahir. Terus aku pindah ke Indramayu. Di Indramayu itu aku sampai SD kelas 6, abis itu pindah Cirebon, SMP SMA, abis itu Bandung baru Jakarta. Jadi ngikutin kota-kota kecil yang ada kilang-kilangnya. Kerjaan papi di minyak. Iya. Oke, dan akhirnya sudah tidak mengikuti kerjaan papa semenjak sudah kuliah atau profesional? Harusnya kuliah, tapi memutuskan untuk enggak kuliah. Jadi lulus SMA itu aku langsung kayak enggak pengen kuliah deh, pengennya langsung kerja aja gitu. Oke, tapi sempat kuliah sempat? Enggak. Makanya itu aku sempat cerita juga, aku sama papi aku sempat agak berantem. Karena memang papi aku itu kan kelahiran 50. Jadi di mana anak itu sukses ya kuncinya harus pendidikan nomor 1 gitu. Ya. Generasi pasca perang gitu. Iya. Kalau nggak salah ya namanya baby boomer ya mereka. Baby boomer. Iya. Dan speaking about education, biasanya yang kuliah habis itu drop out atau tidak kuliah dan kayak ada satu hollow gitu loh. Kayak someday gue tetap mau kuliah lagi nih. Lu ada juga kayak gitu? Enggak. Itu udah kelihatan banget waktu. Jadi gini,
Mungkin dari guru atau orang tua agak salah kaprah gara-gara aku waktu kelas 7 aja 7A, 8A, 9A itu tuh kelas unggulan terus. Jadi mungkin di mindsetnya mereka adalah ini anak tuh emang suka banget belajar gitu. Tapi sebenarnya ya emang ditanya apa ngerti mereka. Aku ngejawab itu bisa, tapi kalau memang encer ya dari sananya ya. Mungkin ya, tapi aku nggak rajin, aku males banget belajar gitu loh. Jadi kalau ada kesempatan untuk keluar kelas, ya basket gitu ya, atau ada lomba apa gitu, aku pasti keluar. Siap. Berarti pada dasarnya memang lebih suka kegiatan yang tidak non akademik. Iya. Suka banget. Suka banget ya. Jadi aku udah kebayang kalau aku kuliah aku bakal buang-buang duit orang tua aja. Aku sadar diri akan hal itu. Tapi kalau someday misalnya ada rektor dari university yang mungkin kamu suka, misalnya ya, nggak di Indonesia juga gitu ya, sekalian kabur sebentar gitu ya, nggak di Indonesia, di mana di UK atau di US misalnya, hey I can give you scholarship, come to my uni for 4 years gitu. You wanna take it or not? No. Oh shit. Nah, agak keras ya, tapi emang aku keras banget. Aku bahkan kuliah tuh dapat beasiswa loh dari gara-gara basketnya aku nih bagus banget dan tiap pertandingan tuh selalu kayak menang. Very talented ya. Iya, jadi dapat beasiswa dari salah satu universitas asalkan menjadi pemain basket di universitas itu. Tapi itu berat loh. FYI gue juga dulu gue juga main basket waktu sekolah dan beberapa teman tuh dapet apa namanya scholarship ke kampus lah macam-macam lah ya. Dan gue pas nanya kehidupan mereka kayak apa, itu hard, very hard. Kenapa? Karena you have to wake up every day in the morning 4 a.m. Bukan 5. Jadi lu 4 bangun, lu langsung latihan fisik basket, you know lah ya, suicide yang apa yang fisik lah, bukan yang megang bola. Habis itu jam 5 baru megang bola, jam 6 itu udah shower, udah mandi, karena usually beberapa ya maksudnya kelas kampus pagi lah. Dan itu you do it every day karena lu harus jadi mesin buat represent kampus kan. Karena kan dulu ada, kalau nggak salah dulu namanya masih Libamas deh, Liga Basket Mahasiswa gitu. Lu mesti menang karena lu udah bahasanya lu udah gue bayar anjir. Iya benar. Lu mesti jadi budak gue. Pokoknya, dan itu akhirnya yang gue dengar dari mereka gitu ya, the basketball sessions yang was fun not fun anymore. Karena kayak ibaratnya apa, if I don't play well gue bakal ditendang nih dari scholarship program. Dan I must not fail. Akhirnya jadi wah gitu. Pressure. Iya, pressure. Ya untung lu gak ngambil juga sih. Maksudnya mungkin I don't know ya, mungkin kalau yang tadinya suka cuma karena gratis jadi gak suka akhirnya. Iya. Bahkan yang dari yang suka banget bisa ngerasain jadi gak suka. Bisa. Karena gue kebetulan ngobrol sama salah satu yang memang benar-benar ikut scholarshipnya dan suka banget. Sampai akhirnya dia drop dari scholarshipnya itu. Ya udahlah gak apa-apa lah, gue kehilangan, ya maksudnya dia tetap bisa ngampus tapi akhirnya jadi bayar. I'd rather pay gitu, maksudnya daripada gue harus stay in the scholarship program dan gue bakal hate that orange ball gitu forever. Jadi basket nih. Jadi basket, kita tadi dari ngomongin semuanya nih, banyak loh kesamaannya. Dan ini ngomongin musik nih ya. Ini banyak lah sosok yang mungkin berangkat dari non-musical background tiba-tiba mau masuk ke music industry. Apakah karena memiliki koneksi, apakah karena memiliki keinginan kuat, apakah karena memang ada musikalitasnya. Tapi why lu milih untuk remake Krakatau gitu? Krakatau kan apa ya, dikenal for me and maybe for many people band yang skillful banget, yang musik banget. I mean, you can choose so many pop songs, misalnya remake lagu Kinan Nasution kayak Vidi Aldiano gitu ya, Nuansa Bening kan Kinan Nasution, atau remake lagunya Chrisye, why Krakatau? Kalau misalnya tadi aku jawab, banyak banget orang yang berpikiran, oh gue mau terjun di dunia musik, entah itu ada koneksi atau memang mereka mau tiba-tiba pengen jadi musisi gitu. Kalau aku justru karena aku dapat tawaran lagu ini, makanya aku mau menyanyi
gitu loh. Dan aku jatuhnya ini kayak mencoba berkarya aja melalui lagu ini. Dan benar, kenapa Krakatau selain itu lagu yang sulit dan dengan aransemen sulit, terus juga dibawakan oleh penyanyi yang bahkan suaranya pun warnanya jauh sama aku, karena dia kan sopran ya Kak. Trie Utami itu nadanya tinggi banget dan sudah diakui di dunia. Sementara kamu alto. Dan aku alto, benar-benar alto gitu loh. Dan kenapa memaksakan atau pengen banget lagu ini, karena dari historinya aku suka banget. Aku udah research sama mami papi aku ya, orang paling terdekat. Apakah emang bener lagu La Samba Primadona pada zaman itu emang hits banget? Oh iya, hits banget. Itu benar-benar hits banget, dari mulai penyanyinya bahkan aransemennya, semua orang suka lagu Krakatau. Oh gitu, kenapa? Iya, dapat tawaran untuk bawain lagu ini, nge-recycle lagu ini. Wah, itu udah pikirannya udah kemana-mana, karena satu, kalau aku berhasil bawain lagu ini aku happy banget. Lagu legendaris, aku bisa ketemu orang-orang hebat juga di belakang layar. Dan yang paling utama yaitu pressure-nya adalah selain nadanya, apakah lagu ini bisa diterima sama Gen Z? Ini kan lagu lama banget gitu. Ya. Gitu. Apakah lagu ini bisa TikTokable ya? Ya betul. Apakah ini TikTokable? Iya, gitu. Iya. How old are you sih right now? Aku baru kemarin ulang tahun yang ke-30. Oke, so lucunya gue juga deket juga sama lo ya, gue 32. I thought you were like much younger. No. Like, Thank you. Belum 25 I thought gitu loh. Oke, pantesan berarti I know the struggle. Maksudnya berpikir bahwa apakah ini akan diterima oleh Gen Z gitu ya. Karena memang fakta nggak bisa kita pungkiri, penyumbang kontribusi terbesar untuk engagement right now itu adalah Gen Z. Exactly. Karena umur sekitar itu sangat tidak memberikan kontribusi, baik itu like, comment, subscribe gitu ya. Karena ya you know lah, I mean we're almost in the same age gitu ya. Lo pasti akan lebih apa ya? Ini bukannya mau gue koreksi lah kalau pasti itu kayak gue ngejudge orang banget, tapi kemungkinan besar kan umur sekitar gini nggak terlalu yang like, komen gitu. Biasanya yang benar-benar komen tuh kan yang masih di bawah 20 gitu loh. Benar. Dan menggebu-gebu banget, kayaknya semua harus nonton, viewersnya harus banyak, like-nya harus banyak, komennya juga harus banyak gitu. Ya itu menjadi salah satu alasan aku juga kenapa aku tetap mau lagu Krakatau ini gitu loh. Ya memang tidak ada ekspektasi aku yang berlebihan gitu. Aku pengen lagu ini pokoknya di TikTok semuanya FYP pakai lagu aku, atau pendengarnya jadi harus jutaan, pertama kali launching harus viewers di YouTube-nya juga banyak. Enggak ke situ sih arahnya. Aku senang bisa berkarya dan bawain lagu Krakatau, legendaris banget. Jadi itu udah lebih dari cukup sih. Iya, dan for many people, menurut gue ya, banyak yang mulai di musik, background non music, dan kita sangat apa ya, lu percaya gak bahwa hoki atau luck itu takes a big part in our career gitu ya. Dan menurut gue dengan lo milih lagu yang pernah terkenal sekali, itu akan lebih membuka jalan dibanding mungkin lo kickstart your own gitu ya. Nanti kan lo harus make it up ya, kayak kenapa kamu pilih lagu ini, karena saya melihat lagu ini, kan itu harus agak fake gitu loh. Tapi ketika ini lagunya udah pernah terkenal kan, then it's a challenge. Dan gue mau nanya, ada keterlibatan Krakatau member dalam proses produksi ulang ya, aransemen? No at all. Jadi emang ada orang-orang hebat juga yang kayak aku latihan vokal juga sama Teh Uci, banyak senior yang mungkin angkatan mami papi gitu, yang benar-benar dengar sama reactionnya juga sama kayak kamu, kayak why Krakatau gitu. Kenapa gitu, kamu tuh masih ibaratnya lagi jadi kiblatnya anak Gen Z juga gitu. Kenapa kamu nggak, ya udah lagu-lagu yang pasti ngetrend di TikTok tuh gampang loh, maksudnya lagu yang if you wanna wake up iya, kenapa nggak nyari yang aman-aman aja gitu ya kan. Apalagi untuk pertama. Tapi ya nggak tahu deh, aku juga suka dengan isi lagunya juga gitu loh. Jadi yang nggak apa-apa emang pengen gitu, suka. Dan kalaupun adakah orang Krakataunya, mungkin Mas Indra Lesmana ya. Pertama kali kita kan harus izin sama
orang-orang yang ada di dalam ini kan. Nah Mas Indra Lesmana pun kaget, maksudnya lagu Lah Sama Primadona yang bawain umur segini gitu loh, ngerti kan, kok dia tahu lah ibaratnya kenapa tahu lagu ini gini, dan ya dia happy. Oke. Gitu. Katanya yang garap lagunya Ronald Stephen ya. Yes. Itu kalau boleh tahu berarti the producer behind it-nya itu siapa? Yang menentukan, yang menawarkan keluntuk itu dan memilih Ronald Stephen itu siapa berarti? Semuanya manajer aku sih. Oh. Jadi memang manajer aku. The same person yang bring you into the industry. Jadi gini, ada historinya. Oke. Awal aku nginjekin kaki di Jakarta, aku tuh sempat bingung talent mana yang mau aku pakai, talenta mana yang mau aku pakai. Wow, oke, siap. Apakah menyanyi, apakah berakting? Gue suka sih gaya lu sih. I know. I mean gini lah. Dari tadi ya lu cerita, gue nggak pernah dengerin kelas tapi gue bisa gitu. Oke, siap. I know, keep it going gitu. Maksudnya humble break lu tuh gue suka banget sih. Oke. Jadi datang ke Jakarta nih bukan dengan tangan kosong ya. Iya, maksudnya tapi dengan banyak option gitu. Iya, maksudnya kan mau diterusin basketnya pun bisa gitu. Bisa, oke. Cuman di otak aku mana yang paling ada duitnya nih? Mana yang gak sia-sia nginjekin kaki Jakarta? That's it baby. Yang mana yang paling hijau guys? Oke. Dan di otak aku kan sebagai orang daerah ya, orang kampung, kayaknya kalau manggung tuh duitnya banyak gitu. Ini pemikiran orang awam ya. Kayaknya kalau jadi penyanyi manggung tuh akan mengantongkan banyak uang. Emang gitu. Sekampung apa sih lo sebelum di Jakarta? Sekampung From tinggal 1 to 10. Dari kampung tapi nggak kampungan. Oke. That's also a statement. Dari kampung memang. Aku dari Cirebon gitu. Dan aku bilang aku pengen nyanyi. Oke. Gitu. Cuman manajer aku bilang jangan nyanyi dulu. Siapa yang mau lihat kamu? Kamu bukan siapa-siapa soalnya. Jadi memang harus kamu ngejar karir kamu dulu, kamu ya harus ngerasain namanya nggak dipandang, ya maksudnya kayak bahkan di film pertamaku pun kayak pemain yang lainnya didandanin, aku nggak didandanin gitu. Aku harus melewati banget prosesnya. Wow. Ya sampai aku sampai bilang kayak aku habis ini di take ya Kak, ngomong ke makeup artisnya gitu. Oh ya oke bentar, tapi nggak di makeupin. Dan aku makeup sendiri. Oh ya ampun. Sebenarnya itu yang harus aku lewatin gitu. Ya. Jadi manajer aku memang mendidik untuk nggak bisa pengen tiba-tiba langsung jadi artis, jadi apa orang besar gitu, nggak bisa. Dalam hati makeup artisnya waktu itu, oh iya sebentar ya, siapa lo anjing? Tapi mungkin bisa jadi gitu. Dan itulah yang aku rasakan ya, maksudnya di Jakarta ini gitu pada tahun itu. Berarti awalnya sebenarnya lo mau jadi penyanyi? Mau jadi penyanyi, cuman ya itu janji manajerku adalah nanti ketika kamu memang sudah mulai dikenal sama orang dan sudah mulai banyak karyanya, baru nanti kita pikirkan lagi untuk ke arah nyanyi ini. So this is it after 7 years. Ya. Baru rilis. 7 fucking years. Kalau gue boleh tahu nih, lu yang nagih atau dia yang tiba-tiba ngingetin? Dia yang tiba-tiba ngingetin. Oh, tadinya lu udah nggak terlalu enjoy ya, udah nggak terlalu gue masih mau musik gitu. Tiba-tiba dia ingetin, gue ada janji nih sama lo. Mumpung ada tawaran nih gitu, mau nggak? Mau banget gitu. Tapi tapi harus komitmen ketika udah di dunia musik, dan harus sadar kalau memang aku bukan musisi, nggak ada darah musisinya juga, ya kita ngulang lagi dari awal. Bedanya ini beda apa ya? Bukan di film gitu. Start dari awal lagi. What kind of commitment yang mau lo commit? Nggak boleh kayak dapat tawaran nih promo atau misalnya ada tawaran nyanyi di mana, nggak boleh kayak menduakan gitu, nggak mau pengen syuting, lagi pengen syuting gitu. Jadi harus terus iya mau harus semangat gitu, nggak tiba-tiba kemudian yang kayak capek ternyata nyanyi, nggak mau syuting aja lebih enak, karena kan emang udah bertahun-tahunnya di dunia film gitu. Pas nyanyi pasti kaget banget. What's the biggest difference yang lo rasain? Dari mulai latihannya, kalau syuting kan kita ini besok ada syuting film ini, kita reading gitu bareng-bareng. Kalau latihan terus juga misalnya dari segi fisik pun, kalau misalnya di film suara aku hilang atau aku sakit,
ya namanya kita berakting pasti segimana pun harus bisa di overdub lah. Ya gitu. Nah kalau di musik suara hilang serak dikit udah nggak bisa, sakit atau apa ya pasti aksi panggungnya juga nggak ada, suaranya hilang gitu. Itu yang harus dijaga gitu. Oke. Dan lu katanya pengen rilis EP. Nggak tahu deh tuh, emang iya ya? Ada rencana mau memproduksi sebuah mini album berarti? Sebenarnya aku dapat tawaran nyanyi bareng sama musisi legendaris perempuan sebelum rilis lagu ini. Tapi kayak featuring gitu. Nah, dia buat lagu, anaknya buat lagu, terus dia ngajak aku untuk featuring. Tapi aku sadar aku bukan musisi, aku nggak punya bekal. Aku nggak punya karya gitu loh. Kalau tiba-tiba diajak featuring kayaknya kurang gimana gitu. Makanya aku mau rilis lagu satu ini. Terus mungkin mudah-mudahan nanti akan ada lagu yang featuring. Terus sama rencana antara recycle satu lagu lagi atau bikin lagu baru. Oke. Dan dalam proses kreatif dalam musik, you're the type that write your own song atau lo mencari lagu-lagu yang udah existing and then you try to sing it? Kalau dari yang udah sih my own song ya, kayak your own songs. Jadi yang kayak kan tergantung nyamannya sih sebenarnya aku. Kalau udah mulai nggak nyaman, nggak pede gitu, bawainnya juga lumayan berat. Cuman mungkin kedepannya aku ada rencana kayak emang pengen tukar pendapat sama musisi-musisi yang udah berhasil. Ada beberapa nama yang aku ngerasa tiap dia buat lagu, bahkan lagu itu buat orang siapapun yang bawain kok kayaknya ya happening aja gitu loh, kayak FYP bahkan di TikTok gitu loh. Jadi aku mungkin harus tetap tanya-tanya. Looking at you, I think lu tahu Bella Poarch? Ya, kayaknya that kind of approach tuh lumayan oke sih kalau lu ngejar Gen Z ya. Karena Bella Poarch kan ngerilis lagu yang kalau nggak salah judulnya Build a Beach ya, yang kemarin. Dan dia sosok yang non music. Tapi ketika dia muncul dengan pendekatan yang sangat friendly buat Gen Z, buat musisi, you name it lah. Jadi buat kalangan yang non-music, ini adalah sebuah pendekatan yang sangat mudah. Buat kalangan musik, ini adalah sebuah hal yang sangat fresh. So contrary to the popular belief yang mungkin orang pada bilang kayak misalnya VD pernah nge-remake, karir pertamanya nge-remake lagu yang udah pernah terkenal gitu. Itu kan kita kayak mengambil chance ya untuk siapa tahu kita bisa hidupin lagi tapi dengan suara baru. Tapi justru menurut gue pribadi itu membuka sebuah peluang yang sangat besar untuk lu malah dijudge. Kalau lu nggak sejago atau seenak atau seberhasil yang dulu. I don't know ya. Jadi tapi ketika misalnya ini entirely new fresh songs, then apa yang mau dijudge kan kalau dari historical. Jadi makanya gue ngelihat Bella Poarch nih salah satu contoh yang sangat luar biasa sih dalam seorang TikToker. Lu tahu kan dia terkenal cuma gara-gara bobblehead yang yang cuma begini terus gitu kan, terus terkenal banget. Rilis lagu terkenal banget juga. Meskipun sekarang I don't know dia ngapain ya, karena terakhir ada berita dia cerai lah, terus nama Poarch-nya itu nama suaminya lah. Gue juga nggak terlalu ikutin lah, tapi waktu dia muncul tuh luar biasa banget. Dan emang kalau sebagai seorang musisi ini target lu tuh role model. You have any role model? Kayak mau kayak siapa emang? Kalau di dunia musik? Sebenarnya aku banyak banget ngelihat musisi-musisi lama sih. Jadi aku emang suka gitu ngelihat kayak Kashanty karena aksi panggungnya Shanty juga. Paredes ya. Jadi aku ngerasanya Kashanty tuh aku tuh punya jiwa caper dan suka di atas panggung.
dari kecil. Jadi suka ditontonin orang. Terus kalau di atas dari kecil kan biasa kalau ada acara-acara orang tua ada banyak anak kecil yang naik-naik ke atas panggung kan. Ya itu salah satunya saya. Jadi suka banget diliatin orang-orang. Terus ya maksudnya bertumbuh besarnya aku menyadari emang aku tuh anaknya caper banget gitu loh. Suka attention gitu. Nah, di atas panggung itulah aku ngerasa aku dapat energi. Gitu, aku seneng banget di atas panggung, diliatin orang, ngehibur orang, bikin orang joget kayak gitu tuh aku senang gitu. Jadi sebelum dulu ada aku nge-launching lagu ini, kalau misalnya ada live musik gitu, aku suka nyumbangin lagu, terus lagunya yang aku cari yang pasti bisa bikin orang goyang, mau itu dangdut, mau itu kayak ya koplo atau gimana-gimana, yang penting pas aku nyanyi semua orang goyang, senang, happy, maju-maju ke depan gitu. That's why you said at the beginning of this conversation, entertainer. Karena you love seeing people happy. Karena lu gitu ya. Dan kalau gue coba untuk translate, lu melihat jalur itu lebih ada di musik ya berarti. Untuk membuat orang happy karena kalau film sometimes it's not, maybe the output not happy ya. Mungkin benci gitu karena ngelihat lo jadi antagonis gitu ya. Atau mungkin inspired karena melihat lo jadi slice of life from zero to hero. Tapi with music, jeda lagu aja lo bisa ngelucu gitu kan ya. So what's the best moment so far dari lo mulai akhirnya secara serius ke musik? What's the best moment? Jadi aku mau ngucapin makasih juga sih sama Om Leo sama Ardhito. Jadi panggung pertama yang memang benar-benar aku diundang dan ditonton banyak orang itu di We The Fest. Oh wow. Iya, dan itu Ardhito sama panggungnya Ardhito sama Om Leo. Tapi mereka mau ajak aku ngerangkul buat kayak lo harus cobain, lo harus tahu kalau emang lo pengen benar-benar di musik, berani nggak di atas panggung, kaku nggak, gugup nggak gitu. Dan aku The Fest lagi ya. Iya. Dan aku benar-benar enjoy banget waktu di atas panggung gitu loh. Terus nyanyiin apa waktu itu? Itu karaoke bersama Om Leo sih. Jadi banyak banget. So many pop songs ya. Dan itu udah Om Leo pilihin lagu-lagu aku ya, lagu-lagunya yang kayak Mulan Jamila, terus yang kayak yang benar-benar yang bikin orang joget-joget gitu. Makin lama jadi banyak tawaran buat manggung-manggung, dan aku ngerasa kayak sebelum di atas panggung itu orang-orang pas aku naik kayak udah teriak aja walaupun gak nyebutin nama aku udah senang banget, kayak oh gila senang banget di atas panggung nih gitu. Apalagi aku berhasil benar-benar yang kayak goyang semuanya kayak gila, happy banget ternyata kayak gini gitu. Sebenarnya kalau di film pun sama halnya, di kayak kalau premier film kita ada di depan banyak penonton ngasih tahu bahwa filmnya seperti ini, enjoy the movie, tapi cuman ya kita ngeliatin orang ketawa, terus ketakutan mungkin pas film horor gitu, menangis pas film sedih gitu. Tapi tetap aja aku nggak ada interaksi langsungnya. Iya. Gitu. Dan lo ada data dijulukin Queen of Party, Ratu Senopati. Dan itu menyambung juga dengan kegiatan nge-host acara karaoke itu. Makanya atau karena kegiatan lain. Queen of Party, awalnya itu Queen of Senopati. Queen of Senopati, 2017 di podcastnya Uus. Jadi brandingan atau julukan ini nggak pernah keluar sama sekali dari mulut aku. Justru keluar itu dari teman-teman terdekat aku dulu. Jadi kayak podcastnya Gading, podcastnya Uus, mereka tuh selalu kayak, Erika bro kalau misalnya lagi bergaul di Senop, dan aku emang selain emang suka bergaulnya di situ. Gitu. Jadi emang jadi teman-temannya ya situ-situ aja gitu. Jadi berapa kali mereka main sama aku, misalnya kita pindah tempat dari yang satu ke sini ke sana, ketemu lagi teman gitu, gitu. Ya, jadi binder, gue tahu juga yang saya dari sini, kayaknya udah habis nih bensin di sini. Cabut lagi ya ke sana, yang kayak naik mikrolet juga nyampe. Bener, jadi mereka benar-benar kayak, wah gila sih, lu tiap hari bergaul apa gimana nih gitu loh. Cuman kadang mungkin orang yang mengerti, orang yang suka main gitu ya, suka main, pasti
bahkan bukan cuma sampai orang dalam, mungkin sama waitersnya juga kalian kenal, sama tukang parkirnya pun kalian, bang apa kabar bang, udah lama banget gak kesini, pasti pun seperti itu gitu. Iya tahu, gue cukup relate meskipun sekarang gue udah nggak terlalu aktif ya, udah mundur dari dunia peradaban itu, tapi ya gue inget lah maksudnya sampai bahkan gue sempet ngide gitu kan, ini kayaknya harus ada nih bro ambil mabok gitu kan, harus ada nih bro mikrolet nih, ya biar kita nggak usah bawa mobil atau parkir atau tempat, mikrolet aja kita keliling. Iya bener juga bro, gitu ya, namanya orang mabok kan ngobrol apa juga good idea anjir. Iya, semua ide kayaknya bagus, mabok sampai muntah di jalan ya, I've been there juga lah. Iya senop, karena memang cuma sejalan gitu doang, dan kita kalau pindah-pindah kayak cuman sini, ibarat di sisi zodiak, ya nggak, atau nggak Miss Jackson antar kebon, kayak cuman gitu-gitu aja tuh, nyebrang gitu. Cuma kadang kalau pindah naik mobil muternya jauh gitu kan. Iya itu dan bikin macet juga kan, sana tuh macet gara-gara itu, nggak ada parkirnya, harus valet. Tapi branding yang sudah nempel di lo dari 2017 itu berarti kan 2017 itu bahkan baru setahun lo berkarir ya kalau dihitung dari 2016 ya. Iya. Dan sampai sekarang apakah itu akan affect keputusan dalam pemilihan lagu-lagu yang akan lo rilis gitu, branding itu atau? Iya, sebenarnya La Samba Primadona ini kan pun menceritakan tentang Ratu Pesta, dan nggak bisa aku pungkiri memang aku pengennya lagu-lagu aku emang arahnya ke sana semua sih gitu. Jadi kalaupun nanti ada lagu galau pun, iya menceritakan pesta tentang pesta, iya itu kan banyak tuh lagu-lagu gitu tuh. Iya paham. American Pie vibe banget ya. Pokoknya sedih pun kita pesta aja, sedih pun kita ke pulau aja kalau bisa gitu. So that's your vision in music ya. So benar-benar gue sekarang nangkap sih. I mean dari setengah jaman lebih kita ngobrol nih, berarti the vision untuk lu pengen bring happiness to people tuh very strong. For me it's very strong. Mungkin karena I don't know ya, mungkin karena you like seeing people happy, then you wanna be someone yang make people happy, dan atau mungkin lu ada nggak sih your biggest pemicu kali ya, trigger gitu, kenapa lu pengen karena gue jarang banget ngobrol orang yang segininya kayak have a strong will untuk mau kayak jadi party, oh iya kita happy aja gitu. Apa sih, lu pernah sedih banget dan lu gak mau orang sedih, atau lu ngerasain happy itu seru banget kalau di share, atau gimana? Jujur mungkin karena aku tinggal sendiri ya di Jakarta. Mungkin teman-teman yang merantau pun ngerasain hal yang sama ya. Tinggal di Jakarta, kota yang besar, kotanya di mana banyak orang-orang sukses di sini, menjadi bukan siapa-siapa di kota Jakarta, dan juga nggak punya siapa-siapa untuk awal mula para perantau ya, itu berat banget gitu loh. Punya teman satu di Jakarta, punya 2 teman, 3 teman, itu tuh happy banget. Bisa punya teman banyak, lebih happy lagi gitu loh. Itu yang memang aku rasain banget sih. Maksudnya aku jauh dari keluarga juga, dan menurutku ketika aku punya banyak teman dan bisa happy bareng, mereka menjadikan aku dekat dengan keluarga aku, karena mereka aku anggap sebagai keluarga. Gitu. Teman adalah keluarga aku di Jakarta. Ya. Gitu. Karena memang nggak ada saudara pun nggak ada di Jakarta. Benar-benar aku sendiri. Iya. Gitu. Jadi ya kalau ditanya kenapa suka banget ngelihat orang happy, karena aku ngerasa deket aja gitu. Kalau misalnya aku temenan sama kamu, terus kita ya seneng gitu ya, seneng bareng gitu, nggak ada no drama paham, gitu. Aku ngerasa kayak aku punya keluarga gitu, deket banget kita deket banget. Dan itu lucunya ya, sampai detik ini memang lebih nangkep ditemuin ketika gue misalnya lagi once in a while gitu ya, sekarang masih lah adalah minum gitu ya, sambil agak lepas kontrol sedikit gitu kan. Kan biasa kegiatannya agak lucu ya. Biasanya kemarin gue ada kereta gitu, naik kereta buat dikasih minum kan. Dan kayak gue ngelihat orang yang bikin gue sampai jadi kayak gitu ketawa gitu loh. Mampus lu kayak gini, maksudnya bukan mau menjebak, tapi lebih kayak ketawa ngeliat kita ketawa juga gitu. Yeah. Dan ada juga teman dekat gue gitu yang nggak tahu kenapa seneng banget
ngelihat gue di Holy Wings anjir. Jadi kayak, lo tau gak sih kayak sampai ngelihat gue datang deh, Li sampai meluk gue anjir. Karena gue saking jarangnya ke gue udah lama nggak party dan gue seneng banget bro ngeliat lo ada di tempat kayak begini bro. Lo mau apa lo bilang gue anjir. Kayak kagak, gue gak mau apa-apa, udah santai, ini udah ada bangke. Gue bilang di meja ini udah banyak, lo mau apa lagi. Iya gue seneng banget liat lo ada di sini bro, sumpah. Iya itu relate banget sih. Itu relate banget, bahkan kalau ketemu mukanya aja langsung teriak-teriak. Iya ketemu muka, ternyata kita sama di sini. Besok-besoknya langsung ke gereja lagi. Iya ke gereja lagi, benar. Oke. So anyway, nggak berasa kita udah ngobrol for maybe 40 minutes dan gue cuma pengen wish you the very best luck in music karena sejauh yang gue perhatiin di musik, gue juga masih baru sebagai profesional di musik itu baru kurang lebih 10 tahunan lebih lah ya, 10 tahun kurang atau lebih lah. Dan gue gak tahu kalau di film seperti apa, tapi sometimes it's not very forgiving. Sometimes kayak judgmentalnya, kayak kritikusnya, atau misalnya kadang-kadang even the listeners gitu ya, very easy to change their interest. Hari ini dia bisa senang banget sama lo, besok bisa senang banget sama orang lain, and then belum ditambah beberapa isu yang kita suka atau nggak suka akan denger, kayak contoh masalah copyright lah, urusan cover lah, apa segala. So I really do hope hal-hal seperti ini yang memang masih sangat berkembang terutama di Indonesia nggak membuat lo untuk menjadi ya udahlah gue paling 3 lagu and then done. I really do hope someday we meet again sebagai lo lagi ngerilis album yang 10 mungkin, atau dengan maybe someday you come to me again and then we talk sambil bawa piala apa gitu ya. I really do hope perjalanan ini akan menyenangkan buat lo dan tidak selesai di sini aja. Thank you so much. Thank you. Semoga ya, berarti dalam waktu dekat lagi ada project apa? Ini sih sebenarnya rilisnya memang di bulan Juni. Tapi kehambat untuk promonya. Oke. Gitu. Jadi ada 1 bulan, di bulan Julinya itu aku full untuk promo film. Oh iya. Jadi sekarang emang lagi pengen promo terus dulu. Promo La Samba Primadona. Iya, baru nanti kita pikirin Never lagi deh. too late to do promo, tapi ya sometimes lagu itu bisa kayak sekarang ya, lagu itu bisa tiba-tiba naik sendiri. Lucu sih. Ya tapi semoga proses promo ini juga lancar. Amin. Terima kasih. Thank you for coming. Sampai jumpa. Aduh. My fellow Catholic. Oke, kalau begitu Sobat Musik, thank you sudah mendengar atau menonton Indo Music Talk. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Thank you for watching.